Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Ramadini Duyanti, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan observasi di mana untuk memenuhi tugas PLP 1. Tugas observasi ini dilaksanakan di SDIT Al-Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rara Andira Pak dari mahasiswi UHAMKA dari Prodi PGSD. Saya Nova Ramadini Duyanti dari mahasiswi PGSD UHAMKA. Tujuan kami kemari untuk observasi Pak mengenai kultur dari SDIT Al-Muhajirin ini. Kemudian kita juga ingin mengetahui identitas dari sekolah SDIT Al-Muhajirin tersebut. Bagaimana Pak? Langsung ke pertanyaannya aja. Boleh, silakan. Ya. Yang pertama, saya mau menanyakan Pak, bagaimana profil dari SDIT Al-Muhajirin ini? Baik, terima kasih. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang di sekolah kami SDIT Al-Muhajirin. Yang kedua, terima kasih atas kepercayaan dari mahasiswa-mahasiswi UHAMKA yang telah berkunjung ke sekolah kami dalam rangka observasi untuk tugas akhir ya. Iya. Terkait dengan profil sekolah Al-Muhajirin ini berdiri pada tahun 2006. Waktu itu jumlah siswa ada 50, jumlah guru ada 6. Seiring berjalannya waktu sampai tahun ini 2020 itu jumlah siswa sebesar 701. Kemudian juga guru ada 50. Kemudian kami di sini di bawah naungan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Dan pembelajaran kami menggunakan kurikulum 2013, status sekolah akreditasinya ya. Sekolah Islam Terpadu itu satu sekolah yang dimana proses pembelajarannya menggabungkan dua kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dan kurikulum lokal dalam mikir satu jaringan kurikulum. Jadi istilah di SIT itu Sekolah Islam Terpadu menggabungkan dua kurikulum itu jalan dalam satu jaringan kurikulum yang kita namakan dengan Islamisasi KBN. Jadi setiap pembelajaran tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ini umum ini agama enggak. Umum di situ di dalamnya ada unsur. Kegiatan atau pembiasaan seperti apa nih Pak yang dilakukan peserta didik sehingga udah menjadi budaya ataupun kultur dari SDIT Al-Muhajirin ini? Di kami ada beberapa pembiasaan yang mudah-mudahan dijadikan kultur, yang nanti menjadikan habit sehingga ini nantinya menjadikan akhlak inti yang kita ke depan. Yang selalu kita lakukan pertama di pagi hari itu kita melakukan sholat duha. Jadi mereka datang ke sekolah sudah dalam keadaan wudhu, karena kita harapkan mereka sudah berwudhu dari rumah. Namun ketika di perjalanan dia batal ya kita suruh wudhu kembali. Namun kita harapkan mereka sudah wudhu ya, itu pembiasaan pertama. Yang kedua setelah di sekolah mereka diarahkan untuk sholat duha. Ya, sholat duha, gurunya pun sholat duha. Nah setelah sholat duha itu ada murojaah yaumiyah untuk mereview hafalan-hafalan yang telah dihafal mereka. Karena target kami di sini lulus ini minimal 2 juz hafal. Nah selanjutnya itu kan kalau misalkan udah ada pembiasaan atau kultur itu tak luput itu karena adanya tata tertib atau peraturan dari sekolah yang diimplementasikan itu seperti apa Pak? Ya.
memang untuk mendukung dalam satu program kita perlu ada yang namanya reward dan punishment. Itu dimunculkan dalam tertib. Nah, tertib ini sih dibuat sebenarnya bukan untuk menghukum, tapi bagaimana untuk menyadarkan kita terhadap hak dan tanggung jawab seperti itu. Namun ketika ada seorang kata anak kita yang melanggar itu, katakanlah kan kita berikan dispensasi datang itu maksimal 6.40, lebih dari itu dianggap terlambat. Sebenarnya ketika ada anak yang seperti itu, kita biasanya cari tahu dulu kenapa anak itu lambat. Gitu. Jadi ketika kita diberlakukan itu tidak lantas menghukum anak, kita tanya dulu kenapa habis seperti itu. Ya kalau kelalaian ya kita akan belikan itu, dan apa namanya, kalau boleh dikatakan hukuman ya, kalau boleh dikatakan hukuman itu juga itu yang sifatnya tidak fisik, berupa setoran hafal yang di store gitu kan, jadi atau menghafal perkalian gitu kan, sehingga memang anak tidak merasa di hukuman. Karena kalau merasa mereka dizalimi secara psikologis akan terganggu kesian juga gitu. Karakteristik peserta didik seperti apa yang diharapkan dan diimplementasikan setelah adanya penerapan dari tata tertib sekolah itu? Ya. Sebenarnya sih yang kami harapkan dari penerapan tata tertib itu mereka punya tanggung jawab, punya tanggung jawab bahwa mereka itu sudah di sekolah, ada komitmen, ada sebab akibat. Kalau seperti ini berarti harus begini, kalau begitu sebegini. Sehingga memang intinya sih kami mengharapkan tentang rasa tanggung jawab, rasa kepemilikan juga. Sehingga memang kalau mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab, insya Allah semua akan selesai. Yang selanjutnya, kan yang menurut yang saya ketahui mengenai 3 kegiatan di sekolah itu yang sangat penting itu ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ya Pak. Nah, dari ketiga kegiatan itu harus saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak mengenai ketiga kegiatan tersebut? Jadi memang itu satu kegiatan yang sudah dilakukan sekolah kami. Jadi dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler memang kita lakukan. Ekstrakurikuler memang di kami ada 13 ekstrakurikuler ya, 13 ekstrakurikuler. Ini salah satu juga di belakang ini hasil karya anak-anak. Ini nasional, internasional nih. Internasional silat juara 2 perak di Bali. Yang lainnya, nah ini juga salah satu. Jadi memang gini, kita harus memahami bersama bahwa kecerdasan anak itu bukan hanya ditinjau dari akademis. Jadi banyak kecerdasan anak kan yang tidak muncul di akademis, tapi muncul di yang lain. Seperti ini juga banyak anak-anak yang di akademis biasa-biasa saja, tapi di non akademis, di taekwondo nasional, silat ini yang sudah akademis anak-anak ini biasa, tapi di silat bisa internasional. Kemudian juga ini pramuka dan lain sebagainya, matching band, dan juga matematika, ODMA kemarin, olimpiade matematika pun sama banyak. Jadi memang kita harapkan ekstrakurikuler ini menjadi suatu jembatan untuk mengembangkan potensi anak, sehingga memang bisa dikembangkan di kemudian hari. Kemudian juga kokurikuler pun sama, kokurikuler kegiatan yang kita lakukan di luar untuk mengembangkan pendidikan juga. Biasanya kami ada 2 kegiatan rutin setiap tahunnya, kecuali tahun ini kita tidak adakan, yaitu wisata ilmiah dan outbound. Jadi wisata ilmiah lebih ke bagaimana anak belajar di luar dengan satu konsep yang berbeda, seperti kita jalan ke ke Garuda gitu kan, anak melihat pesawat seperti apa, film kecil seperti apa, mereka langsung praktek di lapangan. Atau kita ke Gunung Hijau gitu kan, sepele kadang misalnya bikin donat gitu kan, kemudian juga merawat tanaman, kemudian juga buat keramik dan sebagainya, tapi itu semua praktek. Nah, kalau intrakurikuler memang itu sudah diprogramkan dalam kurikulum. Ketiga-tiganya itu kalau kami melakukan dengan satu tujuan, mudah-mudahan ini salah satu sarana untuk mengembangkan potensi. Karena kami yakin potensi anak itu bukan hanya kognitif, yang lain pun punya potensi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan itu mereka akan terpancing keluar kompetensi dia. Oh iya, nanti saya akan dewasa akan jadi ini. Karena seperti itu sih gitu. Terus selanjutnya untuk bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan guru
orang tua murid dan siswa itu sendiri, Pak? Ya, eh, kalau kondisi sekarang masa pandemi memang agak kesulitan kami komunikasi tatap muka. Makanya kami biasanya menggunakan komunikasi dengan Zoom ya, walaupun tidak intens. Yang intens itu adalah wali kelas masing-masing gitu kan. Namun di tahun ini pun juga kami belum bertemu rapat tatap muka dengan orang tua. Biasanya di awal tahun itu ada rapat. Yang jelas komunikasi dengan orang tua tetap ada. Biasa langsung dengan walas, ya sudah pembinaan dari kita, atau kalau momen-momen tertentu orang itu diundang ke sekolah untuk berteman. Tapi kalau dalam kondisi COVID ini kita belum melaksanakan kegiatan itu karena kan tidak boleh. Kemudian dengan guru sendiri, kalau di kondisi normal kami mengadakan rapat rutin satu pekan itu 1 kali di hari Kamis, itu wajib semua guru hadir di rapat pembinaan itu. Kalau dengan siswa yang rutin itu adalah hari Jumat, Rabu dan Kamis di kesiswaan keputraan itu dan hari Jumat itu biasanya itu yang rutin itu pembinaan itu. Selain ada pembinaan khusus oleh walas dan siswa. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kan dengan adanya kebijakan Menteri Pendidikan ya Pak, khususnya di wilayah DKI Jakarta ini dalam penerimaan peserta didik itu melihat berdasarkan umur tertua. Nah, apakah di SDIT Al-Muhajirin ini juga mengikuti kebijakan dari Menteri Pendidikan dalam memprioritaskan penerimaan peserta didik berdasarkan umur tertua? Ya, memang PPDB kemarin sempat terjadi ya kalau bahasnya kericuhan ya, kericuhan di masyarakat karena informasi yang tidak full diterimanya sehingga ada kegaduhan seperti itu. Namun di kami untuk PPDB alhamdulillah kami tidak mengalami kendala ya, yang signifikan. Kami memang ada batas usia. Batas usia minimal itu 6 tahun. 6 tahun. Kemudian juga kalau swasta kan agak beda dengan negeri, itu kebijakan masing-masing gitu kan. Ya sehingga memang itu tidak terlalu berpengaruh. Walaupun juga kami tetap ada standar usia minimal 6 tahun, kemudian kalau maksimal tidak ada. Hanya di kami ada perbedaan sedikit dengan di sekolah itu, kita mengadakan tes kematangan. Nah, jadi tes kematangan itu bukan tes calistung, yang kami bekerjasama dengan tim dari sekolah dari UI, sehingga ukurannya itu adalah matang atau tidaknya siswa untuk mengikuti pembelajaran. Terus kalau misalkan kuotanya itu Pak, berapa Pak batas kuotanya? Kami tahun ini banyak karena membludak ya. Kami tahun ini menerima itu 120. Ya, satu kelasnya 20, 4 kelas. 4 kelas. Iya Pak, pertanyaannya sudah cukup. Dari kami ada yang meliputi dari struktur sekolahnya, terus dari peserta didiknya, terus kurikulumnya. Sekian pertanyaannya Pak. Terima kasih sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas akhir dari PLP 1. Iya, PLP 1 magang 1. Terima kasih Pak. Ya, semoga apa yang Bapak jelaskan, apa yang Bapak informasikan ke kita dapat menjadi pelajaran juga untuk kita semuanya yang berada di bidang pendidikan, agar bisa memajukan pendidikan yang di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih juga kami juga. Sekian pelaksanaan observasi PLP 1 pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.